Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada lagi yang lebih nguatin daripada itu. Kamu jangan suka bilang kayak begini, kamu harus belajar yang rajin nak, biar nanti kamu jadi orang kaya. Nah itu paling banyak tuh motivasi kayak gitu. Kita selama ini hidup miskin, kita direndahkan. Tunjukkan bahwa nanti kamu jadi orang kaya, iya kan? Ini mak-mak yang ketawa nih pada berasa. Motivasimu selalu aja urusan harta. Makanya anak jadi pada matre. Anak jadi pada cinta dunia. Anak jadi apa-apa kepengennya yang kelihatan yang paling bagus, yang paling mahal. Masya Allah, Masya Allah. Habisnya itu anak jadi suka ngata-ngatain orang miskin. Ih gak mau saya temenan sama kamu, kamu miskin. Itu, iya Ustazah kok anak saya kayak begitu ya? Gara-gara kamu. Gara-gara kamu yang suka menunjukkan sama anak-anak kamu bahwa orang tuh kalau kaya mulia gitu. Gara-gara kamu suka ngasih tahu motivasi-motivasi yang salah. Ingat teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat, harta seberapapun banyaknya gak akan ada yang dibawa mati. Semuanya kita tinggalin. Ngapain bela mati-matian sesuatu hal yang gak kamu bawa ketika kamu mati. Jangan pernah bela mati-matian apapun yang gak dibawa mati. Gitu. Motivasinya mesti yang benar. Ajarkan. Karena itu adalah sesuatu hal yang masuk di hati anak-anak kita. Besarkan hatinya. Gimana cara membesarkan hati? Kenalkan kepada Zat yang maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu hamba Allah nak. Kamu begitu berharga. Kamu mulia sebab kamu adalah hambanya Allah subhanahu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan lemah. Sebab kamu begitu berharga jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, Dan cukuplah itu sebagai sebuah motivasi buat kita maupun buat anak-anak kita. Anak-anaknya jadi mentalnya kuat. Anak-anaknya jadinya enggak gampang-gampang merasa lemah. Anak-anaknya jadinya penuh semangat buat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan anak merasa bahwa dia adalah seorang hamba yang dicinta Allah penciptanya. Biarkan anak-anakmu merasa bahwa mereka adalah seorang umat yang dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya. Dengan itu dia gak terlalu peduli kalau ada orang yang gak cinta sama dia. Dengan cara itu dia gak terlalu pusing kalau ada guru gak seneng sama dia, ada teman satu gak cinta sama dia. Dia gak terlalu pusing sebab dia tahu Allah pencipta semesta cinta padanya. Nabi Muhammad yang pegang kunci surga cinta padanya. Gitu, itu cara nguatin hati anak teman-teman saudaraku sekalian. Itu caranya nguatin hati anak. Tapi kalau selama ini kamu seringnya itu ngomong sama anak kita tuh, kamu memang bisa apa sih, tuh rapot kayak begitu tuh, emang kamu mah EQ-nya jongkok. Mama mah gak bisa ngarep apa-apa dah dari kamu dan mama udah ngerti aja dah. Anak kayak kamu nih emang gak bisa diharapin buat keluarga gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kenapa dia menjadi anak yang lemah, yang gak percaya diri, yang di pojokan nangis, overthinking gitu kan. Dari sejak kecil-kecil pada kena mental. Sebabnya seringkali karena orang tuanya. Saya sedih kalau ngelihat anak-anak kayak begitu.
suka direndahkan bahkan sama orang yang seharusnya membesarkan mereka. Kamu tuh diminta sama Allah, wahai para orang tua. Wahai para orang tua, kamu diminta Allah bukan cuma untuk membesarkan badan mereka doang. Bukan untuk membesarkan badan mereka sampai bisa setinggi itu, sampai bisa sebesar itu, bukan. Kamu diminta Allah juga untuk membesarkan hatinya, maka besarkan hati anak-anakmu. Besarkan hati anak-anakmu. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah hamba yang terpilih dari begitu banyak hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Miliar manusia hidup di atas muka bumi ini. Enggak semuanya Allah izinkan sujud kepada Allah. Anakmu iya. Enggak semua orang di atas muka bumi ini Allah izinkan untuk mengerjakan sholat. Untuk bersyahadat kalimat la ilaha illallah. Ada banyak di antara mereka yang lebih cakep, lebih pinter, lebih kaya daripada anak-anakmu. Orang tuanya lebih kaya, lebih mapan daripada dirimu. Akan tapi Allah gak kasih itu. Kamu, anakmu adalah satu dari sekian orang yang Allah SWT izinkan kalian untuk menghadap kepada Allah, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah, memanggil-manggil nama Allah SWT. Itu adalah tanda cinta Allah SWT kepadamu dan kepada keluargamu. Syukuri itu. Kok malah sibuk-sibuk mikir bahwa kalau saya kaya, saya mulia. Kamu mulia. Seperti apapun nilai saldomu. Seberapapun harta yang kamu punya, kamu mulia. Sebab kamu hamba Allah SWT. Kamu mulia. Sebab kamu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak mulia sebab mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah jadikan anakmu lupa kepada hal itu. Kamu harus menyampaikan hal ini kepada anak-anakmu.